Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan channel Cek Harga. Kali ini kami akan mengajak teman-teman mengenal salah satu produk untuk terkait audio. Ini biasanya kan kita pakainya mengenal produk untuk audio itu speaker kan. Kalau misalnya yang portable ya speaker Bluetooth gitu. Nah kalau ini bukan yang portable, ini biasanya kan kita kalau misalnya mau untuk mendengarkan musik atau mendengarkan audio misalnya ceramah atau podcast itu kan bisa pakai headset atau headphone atau earphone kalau misalnya untuk mendengarkan sendirian ya. Tapi ada juga yang misalnya pengen dengarkan di satu ruangan itu pakai misalnya speaker aktif, biasanya yang 2.1 yang dua speaker tweeternya ini atau treble, terus satunya yang untuk bassnya, atau bisa juga yang bentuknya seperti ini, dia gabung gitu antara semuanya, bassnya di sini, treble-nya di sini, tweeternya juga. Nah, tapi kali ini saya akan mengajak teman-teman mengulik nih atau melihat-lihat alternatif lainnya yang dia tampilannya lebih keren, lebih compact, lebih sederhana, yaitu namanya soundbar. Biasanya soundbar ini nih dipakai untuk di TV ya, seperti ini soundbar untuk dipasangkannya barengan dengan televisi seperti ini. Dia ditaruhnya biasanya di bawah TV untuk soundbarnya, bassnya diletakkan di sampingnya seperti ini. Contohnya soundbar nih, itu yang mau saya ajakin teman-teman mengenal soundbar. Soundbar itu menurut saya sih alternatif untuk speaker yang lebih ini ya, keren ya secara bentuk dan tampilan, karena dia sederhana banget. Dia cuma terdiri dari 2 unit aja biasanya, atau misalnya yang ada tambahan 2 lagi jadi ada 4 untuk ininya, total speakernya. Nah ini kalau yang sederhana sih biasanya bisa cuma 1, misalnya seperti ini. Cuma dia biasanya kurang ngebass, ya cuma karena nggak ada untuk subwoofernya ya. Nah, ini soundbar ini. Tapi kalau untuk cuma kebutuhan tambahan di TV kita ini cukup lah menurut saya untuk nambah kualitas suara dari TV yang kita pakai itu. Audionya akan ada tambahan dari si soundbar ini. Tapi kalau misalnya pengen ngebass itu ada suara bassnya, itu tentunya yang ada speaker bassnya atau subwoofernya. Contohnya seperti mana ya? Nah seperti ini misalnya. Ini GMC ini produknya. Seperti ini contohnya. Ini dia sudah dapat, biasanya dapatnya bisa terpisah kotaknya atau jadi satu, bentuknya kayak huruf B atau D. Isinya terdiri dari satu kotak ini subwoofer dan satunya untuk soundbarnya. Ini. Nah yang perlu kita perhatikan itu tuh biasanya di soundbar itu tuh ini nih untuk keluaran dari suara dari audio yang dihasilkan. Ini kan. Jadi semakin besar ininya, nilai berapa W-nya ini,
itu akan semakin besar. Ini total dari kedua speakernya ini. Kita lihat lagi misalnya. Ini coba yang satu yang cuman soundbarnya aja tanpa speaker bassnya. Ini berapa ya output yang dihasilkan, udah nggak keterangannya. Nah ini ya output yang dihasilkan 30W ini. Kalau misalnya semakin gede itu semakin bisa kenceng suaranya, dan kualitas suaranya juga bisa kemungkinan lebih bagus. Ini banyak soundbar yang panjangnya sepanjang TV atau yang cuma berapa ini setengah dari ukuran TV misalnya. Untuk TV layar datar yang besar, misalnya untuk keperluan di layar monitor juga ada nih tersedia. Contohnya ini dari robot nih. Kita lihat berapa outputnya. Ini outputnya ini 10W. Ini berarti kan yang output yang dihasilkan nggak terlalu besar ya, karena ini cukup untuk keperluan kita dengar langsung di depan layar monitor. Tapi kalau yang untuk TV kan tadi ada yang 150W kan tadi yang dari GMC. Kalau saya sendiri pakai soundbarnya ada dua. Ada yang merek Samsung, soundbar Samsung, dan Sony. Nah, harganya mulai dari 1 jutaan nih. Ada juga yang 2 jutaan. Saya waktu itu belinya yang 1 jutaan, masih di bawah 2 juta. Itu aja udah cukup. Dia 150W outputnya, ada subwoofernya, dapat remote controlnya juga. Ini udah Bluetooth semua, jadi nggak pakai kabel. Si speaker subwoofernya ini dia connect antara dua speaker ini, udah nggak pakai kabel, udah wireless. Ini udah cukup banget kalau misalnya untuk kita jadikan pasangan TV kita ya. Seperti ini bentuk kotaknya. Ini. Terus speaker soundbar saya berikutnya itu mereknya Sony, tapi yang ada tambahan lagi yang seperti ini nih. Jadi ada subwoofer, soundbarnya, terus ada lagi tambahan 2 speaker. Dia outputnya lebih besar, ini 400W ini 400. Dia lebih kenceng suaranya karena output yang dihasilkan juga lebih besar. Nah kalau yang saya punya itu dia masih pakai kabel, jadi antara koneksi untuk mengkoneksikan ke 4 speaker ini dia masih pakai kabelnya itu dikonekkan ke subwoofernya. Harganya juga nggak terlalu mahal nih, karena soundbar yang mahal juga ada yang sampai puluhan juta. Ini kita short coba misalnya soundbar itu kan ada yang 30 jutaan, yang puluhan juta ada dia soundbar. Tergantung kita, kebutuhan kita. Contohnya misalnya kita cari yang Star, misalnya Star Plus sama Star, coba sama Shopee Mall ya, kita short ya. Ini harganya ada yang 16 juta nih.
Dolby Atmos. Kalau misalnya ada seperti ini berarti dia udah lisensi dari Dolby Atmos dan DTS:X ini, makanya dia lebih mahal. Seperti ini. Itu aja sedikit pembahasan tentang speaker soundbar yang barangkali bisa jadi alternatif buat kalian mempertimbangkan membeli speaker buat di rumah selain speaker yang udah kita ketahui seperti speaker aktif. Demikian, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.